Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maimon Desa akan menjelaskan video pembelajaran mengenai konsep pendidikan karakter dalam rumusan-rumusan nilai-nilai karakter evolusi mental. Ada yang tahu nih apa yang disebut dengan pendidikan karakter? Pendidikan karakter itu adalah proses penanaman nilai-nilai moral, etika maupun kepribadian kepada peserta didik agar memiliki integritas dan tanggung jawab yang kuat dan memiliki manfaat yang besar terhadap pembentukan karakter pada pribadi peserta didik untuk bermanfaat bagi dirinya, bangsa, agama, dan negara. Sehingga membangun pendidikan karakter sama dengan membangun jembatan masa depan yang lebih baik. Begitupun bagaimana revolusi mental. Revolusi mental adalah gerakan pembangunan karakter bangsa dengan cara mengubah cara berpikir, cara bekerja, maupun cara hidup bermasyarakat agar bangsa Indonesia memiliki karakter yang kuat, berdaya saing, dan bermartabat. Tentunya pendidikan karakter ini adalah sebagai modal sebuah kemajuan peradaban bangsa dan negara. Maka oleh inilah karakter disisipkan dalam kurikulum pendidikan di perguruan tinggi, di sekolah, bahkan di masyarakat maupun di lingkungan keluarga tercinta. Adapun apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Menurut Thomas Lickona, bahwasanya pendidikan karakter ini adalah penanaman pemahaman, perasaan maupun moral action. Sebagaimana yang dijelaskan Thomas Lickona ini ada 3 dimensi: moral knowing, moral feeling, maupun moral action. Yang tiga-tiga ini terintegrasi menjadi karakter yang kuat. Maka sejak pemahaman dan menyentuh kepada perasaan, dan perasaan menyentuh kepada action, sehingga terbentuk sebuah karakter. Maka karakter bangsa diawali dengan pemahaman yang kuat, perasaan yang mantap, mental yang kuat, begitupun etos kerja yang kuat, sehingga timbullah action karakter yang mantap. Kemudian oleh karena itulah perkembangan teknologi di zaman sekarang, jangan sampai kita tidak teknologi semakin maju, karakter semakin turun, semakin rendah. Itulah kehancuran sebuah negara. Ketika teknologi maju, manusianya juga maju, manusianya juga berkarakter, manusianya juga berdisiplin, berkemandirian, dan tidak lupa meningkatkan nilai ketuhanan yang Maha Esa dan keimanan ketakwaan adalah modal utama dalam berkarakter berbangsa dan bernegara maupun di dalam dimensi budaya. Maka oleh karena itulah kita jadi tidak boleh tertinggal oleh zaman. Ketika manusia tertinggal zaman, maka manusia akan merugi. Tapi ketika manusia dapat mengelola teknologi dengan baik, manusia akan mendapatkan kebaikan masa depannya, kebaikan hari ini juga akan mendapatkan kemuliaan. Revolusi mental, menurut mantan presiden Bapak Joko Widodo, revolusi mental ini adalah gerakan untuk mengubah cara berpikir, cara kerja, cara hidup bangsa. Jadi ada 3: cara berpikir, cara kerja, maupun cara hidup berbangsa bernegara agar menjadi bangsa yang lebih maju, modern, berkarakter kuat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ternyata revolusi mental ini tidak lepas dari nilai Pancasila yang lebih dimantapkan agar kita memiliki keimanan, kekuatan, takwa yang kuat, dan juga memiliki sosial persatuan yang hebat, dan juga kita dalam mampu bermusyawarah menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup menjadi masalah yang hidup ini yang tadinya masalah menjadi sebuah anugerah agar bangsa kita menjadi lebih baik lagi. Maka tujuan revolusi mental ini adalah untuk membangun bangsa yang berintegritas, beretos kerja, dan juga bergotong royong. Karena tanpa gotong royong, tanpa kebersamaan, ya kita tidak akan maju. Majunya sebuah negara itu, maju pemimpinnya, maju masyarakatnya, maju negaranya, maju agamanya, maju politiknya, maju ekonominya, semuanya maju, maka kehidupan akan lebih baik. Maka karakter adalah modal upaya dalam membentuk peradaban kehidupan yang lebih baik. Bagaimana hubungan pendidikan karakter dan revolusi mental? Maka oleh karena inilah pendidikan karakter menjadi pondasi utama dalam membentuk revolusi mental perubahan peradaban bangsa Indonesia, seperti terus-menerus berintegritas. Kejujuran adalah
bagian modal sebuah bangsa. Bila negara maju, tentu dia jujur dalam hukum, jujur dalam aspek apapun, maka dia mempunyai amanah. Begitupun memiliki etos kerja gotong royong dan juga membentuk individu yang berakhlak, produktif, peduli kepada lingkungan sesama maupun untuk kemajuan bangsa Indonesia. Rumusan nilai karakter itu revolusi mental, yaitu adalah yang pertama adalah integritas. Integritas adalah kejujuran, konsistensi dalam bersikap, berkata sesuai dengan tindakan. Ketika ucapan perbuatan itu sesuai, maka hidup akan sesuai. Tapi kalau ucapan dan perbuatan tidak sesuai, maka hidup akan tidak jelas. Maka disinilah integritas. Kalau kita punya integritas yang kuat, maka negara akan hebat. Begitupun etos kerja memiliki dedikasi, disiplin yang kuat, sehingga bangsa kita akan menjadi bangsa yang sungguh-sungguh dalam bekerja, belajar maupun dalam menjalankan tugas. Yang terakhir yaitu gotong royong. Gotong royong adalah mencerminkan revolusi mental, karena bangsa yang tertinggal adalah bangsa yang meninggalkan bawahannya. Maka oleh itu kalau kita ingin maju dari nol, dari bawahan nol sampai ke atas. Maksudnya kita dari akar sampai pohon, kita harus sama-sama kuat gitu. Sama-sama berkolaborasi dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat bernegara. Tidak boleh kita menjadikan si kaya si miskin terpisah. Tapi kita harus saling melengkapi. Yang punya tenaga tolong dengan tenaganya, yang punya ilmu tolong dengan ilmunya, yang punya kemampuan berpikir tolong dengan ilmunya. Jangan sampai kita itu punya potensi hanya untuk diri sendiri, tapi jadikan potensi untuk pengabdian kepada negara, pengabdian kepada Allah, pengabdian untuk memajukan negara yang sejahtera. Maka dari nilai integritas maupun nilai-nilai etos kerja dalam gotong royong menjadi lengkap hidup dalam revolusi mental. Dan juga ada tambahannya dari yang tiga. Kemudian selanjutnya ada tambahannya, itu adalah nilai disiplin dan tanggung jawab. Karakter nilai disiplin dan tanggung jawab adalah merupakan karakter yang harus melekat pada revolusi mental, agar kita memiliki kemandirian, agar kita memiliki amanah dan tanggung jawab. Kalau kita sesuai tupoksi bekerja dengan amanah, maka kita akan mendapatkan ridho Allah dan juga akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, atau yang disebut dengan keberkahan. Kemudian yang terakhir, tambahan dari revolusi mental setelah nilai kemandirian dan kedisiplinan adalah nilai kreativitas dan inovasi. Maka Islam mengajarkan untuk senantiasa kita itu mengerjakan sesuatu yang lebih baik, yang lebih produktif, agar kebaikan itu berdampak kepada kemajuan bangsa, agama, dan negara. Jangan sampai menjadi para pemuda yang kosong waktunya, kosong ilmunya, bahkan kosong imannya. Na'udzubillah. Maka oleh itulah nilai kreativitas dan inovasi adalah bagian dan bentuk menjadi revolusi mental yang lebih baik. Maka oleh itu pendidikan karakter itu bisa disisipkan di dalam kurikulum melalui muatan RPS, muatan kebiasaan di sekolah, di perguruan tinggi, dan juga mengatur bagaimana karakter ini menjadi sebuah penanaman, pengamalan, dan menjadi sebuah pembudayaan yang motivasinya adalah agar kita menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang mulia, bangsa yang tak tertinggal. Maka oleh karena inilah karakter adalah sebagai modal utama dalam menjalankan kehidupan bangsa Indonesia. Maka revolusi mental perbaharui karakter kita dengan meningkatkan perubahan kebiasaan yang lebih baik, cara pandang yang baik, cara bekerja yang baik, begitupun cara gotong royong yang saling mendukung kepada kebaikan maupun kemajuan sebuah negara. Terima kasih. Intinya pendidikan karakter revolusi mental ini adalah pendidikan yang berbasis nilai-nilai Pancasila dengan cara meningkatkan cara berpikir, cara berpandangan, maupun cara bekerja, maupun cara bergotong royong agar terintegrasi dalam kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.